di Korps 2. Terima kasih. Saya mengundang kita sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita sambut Bapak Letnan Kolonel Cedric dan Ibu Letnan Kolonel Lin Hill dengan salut haleluya 3 kali dan bertepuk tangan sebagai sambutan dalam keluarga besar Korps 2 Bandung. Salut. Haleluya. 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 Selamat datang, silakan Bapak Ibu Saudara sekalian duduk. Selamat datang untuk Sekretaris Umum dan Sekretaris Pelayanan Wanita Teritorial. Dan juga selamat datang untuk seluruh jemaat Tuhan. Ibadah pagi ini akan dipimpin sepenuhnya oleh Letnan Kolonel Lins dan Letnan Kolonel Cedric Hill. Untuk itu saya persilahkan waktu sepenuhnya. Haleluya. 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 It is good to be with you this morning. Senang dapat berkumpul bersama dengan kita pada pagi hari ini. Psalm 121 says to us, Dari Mazmur 121 mengatakan kepada kita, I lift my eyes to the hills, where does my help come from? Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? My help comes from the Lord who made the heavens and the earth. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. On Friday as we lifted our eyes to the hill of Calvary. Pada hari Jumat kita Yesus mati dan sekarang kita mengangkat mata kita untuk melihat ke surga. And on this Easter Sunday morning as we lift our eyes to the risen Lord. Dan pada hari Minggu ini ketika kita mengangkat mata kita untuk melihat ke atas, kita melihat Yesus naik ke surga. And so let's sing together of the risen Lord, our risen Savior. Oleh karena itu mari kita menyanyikan nyanyian yang mengatakan Yesus Tuhan bangkit pula, haleluya. Tuhan Yesus Kristus telah bangkit, telah naik ke surga. Hallelujah. Haleluya. We come into his presence on this Easter Sunday morning and we give thanks.
Pada saat ini kita datang ke hadirat Tuhan di hari Paskah pagi untuk menaikkan syukur kita kepadanya. We give thanks because He's our Saviour. Kita bersyukur karena Ia adalah juru selamat kita. We give thanks because He has taken our sins and removed them from us. Kita bersyukur karena Ia telah menebus dosa kita. We give thanks because He is our strength and our Redeemer. Kita bersyukur karena Ia adalah kekuatan dan penebus kita. And the gratefulness comes up from our hearts this morning. Dan kiranya ucapan syukur itu keluar dari hati kita pada pagi ini. We give thanks for all that He has done for us. Kita menaikkan syukur untuk semua yang Tuhan telah berikan kepada kita. So we lift our voices in praise. Mari kita menaikkan suara kita untuk menaikkan pujian, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nyanyian dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan putranya Yesus. Kini hati berkata, ku kuat, yang miskin berkata, ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Syukur. Give thanks to the grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He gave us Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. And let the poor say, I am rich because of God. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Let's pray. Mari kita berdoa. Father God, on this Easter Sunday morning, we come with praise in our hearts. Ya Allah Bapa, di hari Minggu Paskah pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. We come with praise because you have forgiven us. Kami datang dengan ucapan syukur kami dan doa kami, di mana Tuhan telah mengampuni dosa kami. We come with praise because every morning you share your love with us once again. Kami datang dengan ucapan dan pujian kami karena setiap pagi Tuhan memberkati hidup kami. And today you give us the opportunity again to come into your presence. Dan pagi ini kami mendapat kembali kesempatan untuk memuji Tuhan dan menghampiri hadirat-Mu. You invite us into the most holy place. Engkau mengundang kami untuk kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, And there you want to strengthen us. di mana Tuhan menguatkan kami, There you want to encourage us. di mana Tuhan mendorong dan
menguatkan kami. And in your presence, you want to draw us closer to your heart. Dan di hadirat-Mu ya Tuhan, kami ingin membawa diri kami untuk lebih dekat dengan hati-Mu. Father, as we come to your presence this morning, we pray for our world. Ya Tuhan, pada saat kami datang ke hadirat-Mu, kami juga berdoa untuk dunia kami. We think of those places this morning that are experiencing conflict and war. Kami berdoa di tempat-tempat di mana saat ini mengalami peperangan. On this Easter Sunday morning, Father, we want that they would know your peace. Pada saat Minggu Paskah pagi ini ya Tuhan, kiranya mereka mengetahui dan merasakan ada damai di dalam Tuhan. Father, as we worship you this morning, Ya Bapa, di saat kami menyembah-Mu pada pagi ini, we ask that you would speak to our lives once again. kami memohon kiranya sekali lagi Tuhan berbicara kepada kehidupan kami. May we leave this place today knowing we have been in your presence. Ketika kami meninggalkan tempat ini, kami mengetahui bahwa Tuhan selalu hadir bersama dengan kami. And knowing that your Holy Spirit has once again touched our lives. Dan mengetahui sekali lagi Roh Kudus-Mu akan menyentuh hidup kami. Thank you, Father. Terima kasih ya Bapa. Amen. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, seperti saya sampaikan di awal bahwa dalam acara Minggu Paskah pagi ini akan dilaksanakan dua upacara. Yang pertama adalah upacara penerimaan rekrut dan yang kedua adalah upacara pentabisan prajurit dewasa. Sebelum kita masuk pada rangkaian acara ini, kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian dari pujian yang ada di lembaran nomor 3. Ku agungkan namamu, puji syukur ku nyanyikan, dan seterusnya. Ku agungkan namamu, puji syukur ku nyanyikan. Let I Saya mengundang kandidat Ferry Handika untuk membawa bendera darah dan api. Kemudian saya mengundang calon rekrut Saudari Yustianingsih. Silakan. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Saudari Yustianingsih menyatakan dirinya untuk bergabung menjadi anggota Gereja Bala Keselamatan. Karena berasal dari gereja Protestan di Indonesia, maka Yustianingsih harus menjalani proses melalui rekrut sebelum menjadi prajurit dewasa. Untuk itu saya serahkan kepada Letnan Kolonel Lin. It is a joy to be with you on this Easter Sunday morning.
merupakan kesukacitaan bagi kami untuk ada bersama dengan Anda pada pagi ini. As you stand here to be accepted as a recruit in the Salvation Army, Saat Anda berdiri di tempat ini untuk diterima sebagai seorang rekrut dalam bala keselamatan, you are showing a desire and willingness to seek after God in your personal life. Anda telah menunjukkan keinginan dan kerinduan Anda untuk menjadi anggota dalam bala keselamatan dan melayani Tuhan. And a desire to be part of the Salvation Army family in your journey of faith. Dan juga memutuskan untuk menjadi anggota bala keselamatan dalam perjalanan iman Anda. As a young person myself, growing up in the Salvation Army, Sebagai seorang yang bertumbuh dalam bala keselamatan, once a year on the young people's anniversary, I was given a book. satu kali dalam setiap tahun dalam peringatan orang-orang muda atau perayaan orang-orang muda, saya akan diberikan sebuah buku. In the front of the book, there was a sticker, Di bagian depan buku tersebut ada sebuah stiker and it showed the number of times I'd attended Sunday school in the year. yang menampilkan jumlah kehadiran sekolah minggu saya dalam setahun itu. But on that sticker was a text, Tetapi dalam stiker itu juga ada ayat firman Tuhan. and it's the text I wish to share with you and for you today. Dan bagian firman Tuhan ini saya ingin berbagi dan juga saya ingin berikan untuk Anda hari ini. It may be almost 50 years since I was given a prize, Itu mungkin sudah 50 tahun yang lalu ketika saya menerima hadiah sekolah minggu itu, from the Sunday school, but I still remember the text. tetapi saya masih ingat benar tentang ayat firman Tuhan itu. Trust in the Lord with all your heart Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu and lean not on your own understanding. dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. In all your ways submit to him, Akuilah Dia dalam segala tingkah lakumu and he will make your path straight. dan Ia akan meluruskan jalanmu. I encourage you to trust in the Lord with all your heart. Saya mendorong Anda untuk percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu. When life is going well or when you're experiencing challenges, Ketika hidup berjalan dengan mudah atau ketika Anda menghadapi tantangan-tantangan. when the sun is shining and life is easy, we can become self-reliant. Ketika matahari bersinar dan hidup sangat mudah, kita menjadi seorang yang mandiri, yang kuat. On those days, we need to remember to depend on God. Pada hari-hari itu kita harus tetap bergantung pada Tuhan. When storm clouds gather around us, Pada saat badai datang mengitari kita, we need to hold on to God. kita terus harus tetap berpegang pada Tuhan. There will never be a time when you don't need God. Tidak ada satu waktu yang kita katakan kita tidak perlu Tuhan. Whatever your circumstances, whatever you are experiencing, trust in the Lord with all your heart. Apapun yang menjadi pencobaan atau tantangan Anda, apapun yang akan Anda hadapi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Lean on him. Bersandarlah kepadanya, Lean on his strength. bersandarlah kepada kekuatannya, Lean on his wisdom. bersandarlah kepada hikmatnya. The truth is we do not always understand his purposes, Kenyataannya bahwa kita tidak selalu mengerti apa tujuan rencananya, but we can submit to him. tetapi kita hanya bisa tunduk kepadanya. In recent years, there's been a beautiful song written with these words. Dalam beberapa hari ini ada pujian yang indah yang mengatakan, When you don't understand the purpose of his plan, ketika engkau tidak mengerti tujuan rencananya, in the presence of the king, bow the knee. di hadapan tahta Allah, bersujudlah, Submit to him. tunduklah kepadanya. God, who did not spare his own son, but out of love gave him up for us all. Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya untuk kita semua. Can be trusted, Allah yang dapat dipercaya, relied upon, Allah yang dapat diandalkan to give you direction and purpose for your life. untuk tetap mengarahkan dan menentukan tujuan hidupmu, To make your path straight. untuk meluruskan jalanmu. So for you this morning, trust in the Lord with all your heart. Inilah bagian firman Tuhan yang saya berikan kepada Anda. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Lean not on your own understanding. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. In all your ways submit to him, Akuilah Dia dalam segala lakumu, and he will make your path dan straight. Ia akan meluruskan jalanmu. Yulia, God bless you. Tuhan Yesus akan memberkati.
Major Hesti is going to pray. Mayor Hesti, silakan memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di hadapan-Mu ada saudara Yustia. Bapa, mari kedangkan tangan-Mu untuk anak Tuhan ini. Kami percaya bahwa dengan kuasa-Mu, ia telah mengambil keputusan yang begitu mulia. Oleh sebab itu Bapa, berkati kehidupannya. Masa mudanya ada di dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa hari-hari yang dijalaninya adalah bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah pada saat ini. Engkau terus memberkati saudari Yustia dalam kehidupannya secara pribadi, pelayanan, pekerjaannya, bahkan masa depannya kami percaya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah membagikan berkat firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman Tuhan itu akan terus menjadi kekuatan bagi saudari Yustia. Sehingga ketika saudari Yustia menjalani kehidupan, ia sungguh-sungguh terus memandang kepada Tuhan Yesus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya yang hidup. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih. Karena kami percaya kehadiran saudari Yustia sungguh boleh menjadi kekuatan dalam pelayanan yang ada di Korps 2 Bandung ini. Terima kasih Bapa di surga, terpuji termulialah Engkau. Inilah doa kami, inilah permohonan kami, inilah penyerahan kami. Sepenuhnya kami bawa saudari Yustia hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa kehidupannya senantiasa diberkati oleh Tuhan dan juga sungguh menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah Yustianingsih, rekrut yang ditambahkan ke Korps 2 Bandung. Selamat bergabung di Korps 2 Bandung dan menjadi bagian keluarga besar Korps 2 Bandung. Kita beri tepuk tangan untuk Yustianingsih. Yustianingsih akan menjalani kelas prajurit selama 3 bulan ke depan, dan kalau Tuhan mengizinkan nanti bulan Juli Yustianingsih akan ditabiskan menjadi prajurit dewasa bersama, bahkan bergabung bersama dengan pasukan prajurit di Korps 2 Bandung. Sebelum Yustianingsih kembali ke tempat duduk, kami mohon untuk foto dulu, foto bersama Yustianingsih bersama Letnan Kolonel Cedric dan Linsil bersama dengan kami. Setelah itu baru Yustianingsih kembali ke tempat duduk. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saudara-saudara, kita akan masuk pada upacara pentabisan prajurit dewasa. Ada 14 calon prajurit dewasa
Jadi podium ini nanti akan penuh. Jadi kita sangat bersyukur 14 prajurit ditambahkan lagi di jajaran keprajuritan kita. Tapi sebelumnya kita memuji Tuhan dengan pujian pada nyanyian yang kelima. Kita akan nyanyikan pujian ini, dan sesudah nyanyian ini baru saya akan memanggil para calon prajurit dewasa. Ku ada sebab anugerahmu. Pujian ini mempersiapkan kita untuk masuk pada upacara pentabisan prajurit. Ku ada anugerahmu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. I am here because of Yahweh. I am here because of Yahweh, Lord Jesus. I'm going to thank you, Lord, yeah, above to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could learn today. Never I will pray. Yeah, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your that I will pray today. Never I will pray. Saya mengundang para calon prajurit dewasa untuk maju ke depan. Yang pertama, calon prajurit dewasa Stephen Aaron Sitepu. Haleluya. Yang kedua, calon prajurit dewasa Tan Weli Gunawan. Yang ketiga, calon prajurit dewasa Yoga Febriansyah. Haleluya. Yang keempat, calon prajurit dewasa Yosefina Trikoranto. Haleluya. Yang keenam, yang kelima, calon prajurit dewasa Brian James Viantan. Haleluya. Haleluya. Selanjutnya, calon prajurit dewasa Bima. Haleluya. Haleluya. Calon prajurit
dewasa Renaldi. Haleluya. Calon prajurit dewasa Filipus. Haleluya. Calon prajurit dewasa New Nyoman Gabriela Rosemary. Haleluya. Calon prajurit dewasa Martin Maulana. Haleluya. Calon prajurit dewasa Jerry Jordan. Haleluya. Haleluya. Luar biasa semangatnya. Calon prajurit dewasa Gunawan Adam. Haleluya. Haleluya. Calon prajurit dewasa Gavin Ciensvian Tan. Haleluya. Haleluya. Yang ada yang terlewat ya. Satu. Rosiagus. Maaf. Calon prajurit dewasa Rosiagus Pratama. Haleluya. Silakan. Hati-hati. Ya, sudah. Saya menyerahkan kepada Letnan Kolonel Cedric. Terima kasih, Maya. Selamat pagi semua. Terima kasih. Banyak orang muda. Saya pikir tempat ini terlalu kecil, ya. Very good, very good. Menyebut anggota baru dalam keprajuritan Bala Keselamatan adalah hak yang sangat istimewa. Ini adalah langkah penting dalam komitmen yang berkembang untuk hidup dalam pelayanan dengan Kristus. Paulus menuliskan kata-kata ini kepada gereja di Roma. Dan Andreas, Kapten Andreas, silakan datang. Meja. Ya, silakan mencoba. Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan hati budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Masing-masing dari mereka ini percaya bahwa kehendak Tuhan dalam perjalanan iman mereka adalah komitmen untuk melayani sebagai prajurit di Bala Keselamatan. Mereka telah menghabiskan waktu untuk mempersiapkan langkah ini. Mereka telah belajar tentang misi dan tujuan Bala Keselamatan. Landasan misi kita adalah iman Kristen kita. Ini diuraikan dalam 11 doktrin kita. Saya mengundang Anda untuk membaca doktrin bersama-sama dan Kapten Wulan menolong saya. Silakan membaca atau menyebutkan pengakuan atau doktrin Bala Keselamatan. 1, 2, 3.
Salut. Salut. Bahwa kitab yang terdiri dari jari-jari dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktik kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada tiga pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia yang disatukan. Dengan demikian Dia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan perdamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan menjadikan kembali Roh yang Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketaatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Haleluya. Terima kasih. Luar biasa dan sangat cepat, ya. Sangat cepat. Good. Siapapun yang ingin menjadi prajurit bala keselamatan dan menandatangani asas-asas keprajuritan akan bersaksi bahwa mereka menyembah Allah sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka berkeinginan menjadi anggota gerejanya sebagai seorang prajurit bala keselamatan. Mereka menyatakan iman mereka bahwa Alkitab adalah firman Allah dan menerima pengakuan iman bala keselamatan. Mereka menyatakan bahwa mereka akan mengikuti kehendak Roh Kudus dan berusaha bertumbuh dalam anugerah. Mereka akan menjadikan nilai-nilai kerajaan Allah sebagai standar hidup, menunjukkan integritas Kristen melalui perbuatan memelihara prinsip-prinsip Kristiani dalam pergaulan dan menjunjung tinggi kekudusan pernikahan dan kehidupan keluarga. Mereka akan melayani dengan setia dengan semua yang mereka miliki dan sebagaimana mereka adanya. Mereka tidak terlibat dalam masalah perbudakan dan kejahatan lainnya. Mereka akan aktif dalam pekerjaan Tuhan, baik dalam memberitakan Injil maupun melayani bagi mereka yang membutuhkan dan akan mendukungnya dengan dana. Mereka akan menaati dan memelihara prinsip-prinsip bala keselamatan. Mereka menyatakan bahwa mereka membuat perjanjian di atas dengan kemauan sendiri, meyakini bahwa kasih Kristus terpancar dalam hidup mereka untuk melayani Dia demi keselamatan dunia. Dan mereka
menyatakan keputusan mereka dengan pertolongan Tuhan akan menjadi prajurit bala keselamatan yang benar. Saya berdiri di sana. Tema. Apakah Anda menyatakan di hadapan Allah dan jemaat bahwa Anda berusaha dengan pertolongan Roh Kudus untuk hidup dan bekerja sebagai prajurit yang benar dari Yesus Kristus dan bala keselamatan sesuai dengan pernyataan dan janji-janji yang telah Anda buat pada hari ini? Jika ya, angkatlah tangan kanan Anda dan katakan, saya berjanji. Saya berjanji. You sure? It's more confident. Saya berjanji, ya? Okay, good. Setiap rekrut harus menandatangani asas-asas prajurit. Saya mengundang Anda untuk menandatanganinya di tapan umum. Setelah itu, nama Anda akan ditambahkan dalam buku roll prajurit. Sementara para prajurit baru ini berlutut di bangku anugerah untuk tanda tangan, mari kita menyanyi nomor 247. Menjadi hambanya, hidupku bersentosa, senang dan bahagia.
Selesai ya. Sebelum saya secara resmi menyambut Anda sebagai prajurit, saya minta Anda untuk menepati janji Anda. Setia kepada Allah yang tetap dekat dengannya. Berdoa dan membaca Alkitab dengan teratur. Menjadi terangnya di dunia melalui cara hidup Anda. Pakailah uniform Anda dengan bangga dan layanilah masyarakat. Terlibat dalam kehidupan di korps. Persembahkan bakat dan kemampuan Anda untuk mendukung pekerjaan Tuhan dengan memberikan perpuluhan Anda. Ingat, kita memberikan diri kita kepada Yesus kerana Dia memberikan hidupnya untuk kita. Di dalam nama Allah yang kepadanya kita kasihi dan layani, saya menerima perjanjian Anda dan menerima Anda sebagai prajurit Bala Keselamatan Korps Bandung 2. Puji Tuhan. Welcome your new soldiers. Yes. Well done. Well done. Saya mengundang Maya Justinus Upai untuk berdoa dan menyerahkan mereka kepada Tuhan. Silakan Maya. Para prajurit silakan berlutut. Silakan berlutut. Dan mengangkat tangan kanan, menyanyikan kor. Ku mau ikut Tuhan Yesus yang telah mati gantiku. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita mendukung para prajurit, ke-14 prajurit ini, agar mereka mengingat komitmen mereka kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita menyanyi kor, ku mau ikut Tuhan Yesus yang telah mati gantiku. Ku mau ikut Tuhan Yesus yang telah mati gantiku. Amin. Meskipun ada yang mundur, aku Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu, berdiri di hadapan Tuhan, dan keempat prajurit dewasa yang sedang berlutut di hadapan-Mu, menyerahkan hidup mereka untuk menjadi prajurit bala keselamatan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu, Letnan Kolonel Cedric Hills, yang telah meneguhkan mereka menjadi prajurit saat ini. Hamba-Mu berdoa biarlah ke-14 prajurit saat ini akan tetap terus setia sampai akhir hidup mereka. Dan komitmen mereka yang telah mereka tanda tangani di bangku anugerah akan terus mereka ingat bahwa mereka telah menjadi prajurit dewasa di Korps 2 Bandung ini. Berkatilah ke-14 prajurit dewasa saat ini. Berkatilah keluarga mereka. Berkatilah pendidikan dan masa depan mereka. Berkatilah Korps 2 Bandung. Berkatilah kami semua yang telah mendukung ke-14 prajurit dewasa saat ini. Ini Tuhan doa hamba-Mu. Hamba-Mu menyerahkan ke-14 prajurit dewasa hari ini. Biarlah mereka tetap setia sampai akhir hidup mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk dan para ke-14 prajurit silakan berdiri. Lynn and I have lived in Indonesia 3 years now. Saya dan Ibu Lin tinggal di Indonesia sekarang sudah 3 tahun. But these are the first new soldiers
we have been privileged to enroll in 3 years. Tetapi acara penerimaan prajurit pada hari ini merupakan hal yang pertama yang kami lakukan sejak kami 3 tahun di Indonesia. So you will always be special for us. Dan tentunya Anda sekalian menjadi istimewa bagi kami. Now, to see so many young people make a commitment like this is a real reason to praise God. Dan sekarang ketika kita melihat ada begitu banyak anak muda yang menyerahkan diri mereka kepada Tuhan, maka kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. In different places around the world, young people are not coming forward to commit to soldiership. Di beberapa negara di seluruh dunia, tidak begitu banyak anak muda yang menyerahkan diri mereka untuk menjadi seorang prajurit dalam bala keselamatan. So for us, Lynn and I, to see this, it's like a miracle. Ya. Bagi saya dan Ibu Lin, hal ini merupakan satu keajaiban. These are the newest soldiers in the Salvation Army world. Ini ada begitu banyak prajurit yang baru yang ditambahkan di bala keselamatan. These young people are your soldiers. Anak-anak muda ini adalah prajurit-prajurit Anda. And I charge you to care for them. Dan saya menantang Anda untuk memperhatikan mereka. You do not know who is standing here. Anda tidak tahu siapa yang berdiri saat ini di sini. Perhaps a corps officer is standing here. Mungkin suatu saat mereka adalah ofisir korps yang sedang berdiri di sini. Perhaps the territorial commander is standing here. Mungkin suatu saat mereka adalah komandan teritorial yang berdiri di sini. Why not the first Indonesian general could be standing here? Kenapa tidak jika nanti adalah jenderal seorang Indonesia yang ada di tempat ini? Yeah, care for them because they are precious. Jagalah mereka, perhatikanlah mereka sebab mereka berharga. Now, as they take their seats again, please give them a very warm welcome. Nah, saat ketika mereka kembali, Evelyn. I forgot something. Maaf dilupakan satu hal. We do things differently in Indonesia to England. Ya, ada hal-hal yang berbeda yang dilakukan di Indonesia dengan di Inggris. I forgot the epaulets. Mohon maaf, kelewat epauletnya. Important. Important. They are not dressed properly yet. Ya, mereka belum berpakaian lengkap. Okay, how do we do this? Officers are coming to do it, yes? I believe officers are going to help us Ya, come and dress the new mungkin soldiers. para ofisir dapat membantu kami untuk memasangkan epaulet kepada para prajurit yang baru. Come on, Disilahkan. all of the officers, come on. Semua para ofisir mari mohon membantu. Well done. Good job. Happy? You can smile. It's okay. Can we do some? Senyum. Sunyum. Yes, okay. Okay, Hannah?
Shall I stand? Yes. Okay, sorry, Nisha. Okay. Oh. Do you want that? Okay. Now they look like soldiers, Ya, mereka sudah kelihatan seperti prajurit. but I want you to remember, young people, Tapi saya ingin Anda sekalian mengingat, you must not only look like soldiers when you are in your uniform, jangan nampak seperti prajurit ketika Anda menggunakan uniform, but when you are at school or at college or at work and you are in your civilian clothes, you must look like soldiers in the way you behave. tetapi di sekolah, di tempat dimanapun Anda berada, maka Anda ketika juga Anda menggunakan pakaian di luar uniform atau di pakaian bebas, Anda tetap harus tampak sebagai seorang prajurit dimanapun Anda berada. Good. I have some certificates to give you. Ada sertifikat atau surat perjanjian surat prajurit yang akan diberikan kepada Anda sekalian. When I call your name, please come to the front and Jadi receive your certificate. Ya, jadi ketika namanya dipanggil silahkan datang untuk menerima surat ini. So the first one, Yosefina. Aha. May I shake your hand? Bless you. God bless you. Okay. Dan Gunawan. Aha. God bless you. God bless you. There you go. Thank you. Dan Yoga. Oh, just here. Very. Oh, right. We didn't salute. Hallelujah. Good. Dan Rosiagus. Rosiagus. Hallelujah. Well done. God bless you. Good. Rinaldi. Oh, in the back. Very good. We salute. Hallelujah. Hallelujah. God bless you, Rinaldi. Yes. Then Brian. Aha. Good. Hallelujah. Hallelujah. You're a tall Indonesian man. Yes. God bless you. Ukuran Indonesia Anda tinggi. Good. Tanwelly. Oh, here. Good. Well done. Bless you. God bless you. Here you go. Okay. Thank you. Thank you. Philippus. Oh, Oops. oops. Good. Hallelujah. God bless you. There you go. Stephen. Oh, you're here. Come over here. They need photo. Okay. Okay. God bless you. Hallelujah. Well done, Stephen. Good. And Bima. Ah, hello. Hallelujah. God bless you, Bima. Thank you very much. Okay. Ninyoman. Well done. Hallelujah. God bless you. Good. Thank you. Martin. Well done, Martin. Hallelujah. God bless you. There you go. Good. Gavin. That's a good English name. Good English name. Yeah, good. Hallelujah. Good. And Jerry. Is it Jerry? Yes. Yes. Good. Hallelujah. Very good. He has a good voice for open air meetings. Ya, dia memiliki suara yang bagus ketika kita memulai ibadah kita. Yes, good. God bless you. Well done. Okay. Now, have I remembered everything, Major? Apakah sudah semua Okay. disebutkan? Good. Now, can they sit down now? Yes, okay. As they go to their seats, please welcome them very warmly. Okay. Saat mereka kembali ke tempat duduk, sambutlah mereka dengan hangat. Yeah. Disilakan kembali. Oh, photo. maaf. Ya. Oh, photo. Search up back to photo. Oh, now where do we stand? Do you want us out the way or in the photo? Come. That's it. Okay, you stand this way. Oh, it's done on your feet.
Okay, great. We celebrate our new soldiers. Kita merayakan untuk para prajurit yang baru, And on this Easter Sunday morning, we celebrate our Saviour. di mana pada pagi ini juga kita merayakan Yesus sebagai juru selamat kita. My Jesus, my Saviour, Lord, there is none like you. You are the only Lord. and Saviour. Yesusku, juru selamatku, tidak ada yang seperti Engkau. Hidupku, kuserahkan semua hidupku dan aku ingin memuji Tuhan. Let's stand together. and Mari sing. kita berdiri dan kita nyanyikan pujian ini. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my life, I want to praise the wonder of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. So to the Lord only earth and I sing, power and majesty praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy to the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Shout to the Lord and the earth let us sing. Power and majesty praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. New soldiers of Bandung 2 Corps. Para prajurit Koros Bandung 2, Nothing compares to the promise you have in Christ Jesus. tidak ada yang disebandingkan dengan janji yang Tuhan telah berikan untuk kita. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Please be seated. Disilakan duduk. While Brian comes and shares testimony with us, Yeah. and then we're going to hear song. Brian akan memberikan kesaksian untuk kita sekalian dan kemudian mereka akan memuji Tuhan. Disilahkan Saudara Brian. Hallelujah. Selamat pagi semua. Saya ingin menceritakan tentang awal tahu balak keselamatan.
Pertama-tama sebelumnya saya bergereja di GBI Aruna dekat Hussein. Saya tahu Balak Selamatan dari almarhum Kayuda karena mamanya teman dekat mama saya. Jadi pas itu mama lagi nyari tempat untuk panti asuhan. Di situ almarhum Kayuda memberitahu kalau ada panti asuhan Balak Selamatan. Panti asuhan Balak Selamatan di Jalan Dr. Cipto. Pas berkunjung ke sana, ternyata mama bilang ke saya kalau 2011 itu saya sama mama pernah ke sana. Dan di situ ketemu almarhum Mayor yang pemimpin panti sebelumnya. Di situ saya kenal Balak Selamatan dan saya masuk panti asuhan Balak Selamatan di tahun 2016. Dan sampai sekarang, sebelum pas saat diumumkan bahwa ada kelas prajurit dewasa, awalnya ragu karena takut gak bisa megang janji dan sempat berdoa ke Tuhan kalau nggak bisa nepatin janji gimana. Tapi di situ dikuatkan sama Tuhan kalau misalnya saya ragu, nggak mungkin saya sekarang juga masih ikut prajurit. Jadi saya sempat tanya-tanya ke alumni kayak Yabes. Saya tanya, kayak Bes, kalau misalnya di prajurit itu masih boleh buat dosa nggak sih? Di situ dijawab, buat dosa nggak boleh, tapi yang namanya manusia pasti bakal tetap buat dosa meskipun itu nggak disengaja juga. Dan di situ saya masih tetap ragu, gimana kalau misalnya habis ini besok nggak sengaja buat dosa, marah ke orang gitu kan dosa. Tapi saya tadi pagi berdoa lagi, tolong supaya bisa megang janji sampai tua nanti mungkin. Dan itu kesaksian dari saya ingin manggil para prajurit dewasa yang baru saja ditabiskan. Salut. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati,
Terima kasih. Thank you, Brian, for sharing your testimony. Terima kasih Brian yang sudah membagikan kesaksiannya. And thank you, young people, for sharing that testimony in song. Terima kasih untuk anak-anak muda yang telah bersaksi melalui pujiannya. Because he lives, Sebab ia hidup, we are able to deal with everything that comes our way. kita dapat menghadapi setiap hal yang ada di hadapan kita. We're going to turn to God's word now. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. If you have your Bibles with you, I invite you to open them to Colossians chapter 3. Saya mengundang kita sekalian untuk membuka bagian firman Tuhan. And Rulan is going to read for us the first 4 verses. Dari kitab Kolose, pasalnya yang ketiga, ayat 1 hingga ayat yang keempat. Kitab Kolose, pasal 3, ayat 1 hingga ayat yang keempat, saya akan bacakan untuk kita sekalian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Terima kasih Captain Rulan. Haleluya. Colonel Lin dan saya tinggal di Skotlandia selama 4 tahun. Kami adalah officer korps di sebuah kota yang disebut Falkirk. Falkirk ada di divisi Skotlandia Timur dan kantor pusat divisi ada di Edinburgh, ibu kota Skotlandia di pantai timur negara itu. Kami sering pergi ke Edinburgh untuk pekerjaan atau kunjungan pada hari libur kami. Glasgow adalah kota terbesar Skotlandia di pantai barat. Glasgow berada di divisi Skotlandia Barat. Jadi kami mengunjungi tempat ini beberapa kali selama 4 tahun kami ada di Skotlandia. Glasgow adalah kota yang luar biasa, tetapi jauh lebih sibuk dari Edinburgh. Orang-orangnya tidak sekaya dan gedung-gedungnya juga tidak semegah kota itu. Jalanan kelihatan tidak tertata dan terlihat seperti pusat perbelanjaan yang sibuk. Edinburgh adalah tempat wisata bersejarah dan jauh lebih bersih dan terawat. Orang Skotlandia sering berbicara kepada kita, jika Anda ingin melihat Glasgow yang terbaik, Anda harus lihat ke atas. Mereka mendorong kita untuk mengangkat mata kita, menggalikan pandangan dari kesibukan di jalanan dan sampah kotor, dan melihat gedung-gedung yang sangat berhias dan arsitektur yang baik. Kata melihat ke atas adalah tema yang sempurna untuk Minggu Paskah. Untuk orang Kristen, melihat ke atas adalah bagaimana kita mendapatkan yang terbaik dari kehidupan di mana kita berada sekarang. Sangatlah sulit untuk mengembangkan di mana
untuk Minggu Paskah. Tetapi ini digunakan di gereja-gereja di seluruh dunia saat ini karena ini berbicara tentang kebangkitan Yesus. Yesus telah bangkit dan ia sekarang ditemukan di atas, duduk di sebelah kanan Allah. Konsep ini telah diperkenalkan ratusan tahun sebelumnya dalam Mazmur 110 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ayat dari Mazmur 110 adalah firman Tuhan kepada Raja saat penuh bertanya. Pada Minggu Paskah, gereja seluruh dunia menyatakan kembali bahwa Yesus adalah Raja kita yang diurapi. Kita mengenalnya sebagai Mesias kerajaan, duduk di atas, duduk di sebelah kanan Allah. Panggilan Paulus kepada umat Kristen di Kolose dan juga kita hari ini sederhana bahwa kita harus melihat ke atas dan fokus kepada Yesus dan menjadikannya sebagai Allah dan Tuhan dalam hidup kita. Sebagai orang Kristen, kita harus hidup di dunia. Kita mengkhawatirkan segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Tetapi tetap menjaga mata fokus kepada hal-hal yang di atas. Kita harus dengan berhati-hati menafsirkan petunjuk Paulus. Dia tidak meminta kita untuk menyembunyikan diri dari dunia. Dia tidak meminta kita untuk hidup seperti petapa dan mengabaikan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Sementara beberapa orang dipanggil untuk hidup dalam panggilan yang suci. Tetapi ini tidak untuk semua orang dan ini jelas bukanlah cara bagi umat bala keselamatan. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa ketika kita putus asa, kita cenderung melihat ke bawah, menatap lantai. Ketika kita tahu kita telah mengecewakan seseorang atau berperilaku tidak pantas, kita gugup untuk menatap mata orang lain. Dalam bahasa Inggris, kami memiliki pepatah, gantung kepalamu. Dan saya rasa dari sinilah asalnya. Paulus berkata, jika hal-hal dari dunia ini membuat Anda sedih, maka berhentilah menatap lantai, angkat kepala Anda, tetap mata orang-orang, dan lihatlah ke atas untuk melihat Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah. Dan kemudian, berpikirlah sejenak. Alkitab mengatakan kepada saya bahwa saya di atas sana juga tersembunyi dengan Kristus di dalam Allah. Sebelum saya pindah ke Indonesia, saya sering berlari. Tetap sebelum saya meninggalkan Finlandia, saya berlari setunggal marathon di Helsinki. Menunggu dengan ribuan pelari di garis start dan kemudian berlari bersama mereka di sekitar kota adalah pengalaman yang luar biasa.
Tapi lomba di Helsinki sangat kecil dibandingkan dengan marathon London. Ini adalah acara yang sangat populer dengan sekitar 40,000 pelari. Beberapa adalah atlet profesional, tetapi kebanyakan hanyalah orang biasa yang berlari untuk berkembang dan tetap bugar. Banyak yang mencoba menjadikan acara ini sangat menyenangkan dan mengambil bagian dalam kostum. 20 tahun yang lalu, pada tahun 2002, seorang pria mengambil bagian dengan memakai pakaian renang lengkap. Saya tidak mengatakan dia berlari, tetapi dia telah mencapai rekor dunia untuk marathon paling lambat yang pernah ada. Dia menghabiskan waktu 5 hari, 8 jam, dan 30 menit. Normalnya, pakaian seperti itu tidak digunakan saat berlari. Itu digunakan oleh para penyelam yang berjalan sangat lambat di sepanjang dasar laut dan dihubungkan dengan pipa oksigen yang panjang dengan perahu di atas lautan. Pipa ini adalah penyelam yang memberikan oksigen yang diperlukan untuk bernafas, tetapi juga dapat digunakan sebagai pegangannya. Jika penyelam mengalami kesulitan, dia dapat menarik perhatian dan meminta pertolongan dengan rekannya yang ada di atas. Sebagai orang Kristen yang hidup di dunia sekarang ini, kita hidup di tempat yang rentan. Secara rohani berbahaya. Iblis bukanlah karakter fiksi di hidup dan ingin menjatuhkan kita. Tetapi Paulus mengingatkan kita bahwa kita terhubung dengan aman, dengan sumber kehidupan yang jauh di atas kita. Ketika sesuatu di sekitar kita menjadi terlalu banyak, Paulus mengatakan, jangan fokus pada apa yang di sekitarmu. Lihat ke atas dan fokus kepada Dia yang menopang, menuntun, dan melindungi kita. Seolah-olah kehidupan Yesus mengalir dari atasam kepada kita dan melalui kita. Tetapi Paulus tidak hanya mengatakan untuk melihat ke atas. Pada ayat kedua, dia mengatakan bahwa kita harus mengerahkan pikiran kita ke dalam perilaku seperti Kristus. Ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas. Saya menafsirkannya bahwa hidup seperti Yesus dan mencoba mengerti segala sesuatu dari cara pandangnya. Sebelumnya dari surat ini, Paulus mengingatkan jemaat Kolose bahwa Injil kebenaran dilihat oleh orang lain sebagai buah di dalam kita. Kita menunjukkan nilai-nilai baru, nilai-nilai seperti Kristus. Kita tahu dari suratnya kepada jemaat Galatia bahwa buah-buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, dan kesetiaan. Baru saja
kita merayakan kehidupan dari Jenderal John Larson setelah naik ke kemuliaan yang sangat mendadak. Dia akan diingat dalam berbagai hal. Bagi saya dan Lynn, kami mengingat dia sebagai kepala pusdiklat untuk kami. Tetapi warisannya akan selalu hidup selama bertahun-tahun melalui lagu-lagu yang dia tulis bersama Jenderal John Gowans. Salah satu lagunya mengatakan, seperti Yesus, ku ingin menjadi, ini tujuanku sekarang dan selalu. Dan seperti apakah kehidupan Kristus itu? Teolog Skotlandia yang terkenal William Barclay menggambarkan kehidupan Kristen sebagai memberi di atas menerima, melayani di atas diri sendiri, dan pengampunan di atas balas dendam. Standar orang Kristen akan menjadi standar Tuhan, bukan manusia. Jika ayat 1 mengingatkan kita untuk melihat ke atas, dan ayat 2 mengingatkan kita untuk melihat melalui mata Yesus, maka ayat keempat mendorong kita untuk melihat ke masa depan. Paulus mengatakan bahwa kita tersembunyi bersama Kristus dan dia adalah pengharapan kita akan kemuliaan. Ketika Yesus lahir di sebuah kandang di Bethlehem, Allah menyatakan dirinya kepada dunia. Dia bukan lagi konsep sama di luar sana, tetapi dia menyerahkan tempatnya di surga untuk hidup dalam batas-batas fisik, geografi, dan waktu. Dia tidak lagi di luar sana, dia adalah di dunia. Ketika Paulus menggunakan kalimat Kristus di dalammu, dia mengingatkan kita bahwa Allah masih menyatakan dirinya kepada dunia. Tetapi dia tidak lagi dibatasi oleh batasan geografi dan waktu. Sekarang ruang dan waktu kita yang dia gunakan, dan dia menunjukkan dirinya kepada dunia melalui kita. Ayat 4 mengingatkan kita bahwa hidup yang kekal dimulai di sini dan sekarang. Ketika kita menikmati berkat keselamatan dan hidup baru, dan itu mencapai pemenuhannya ketika kita bertemu Yesus. Ketika kita merayakan Paskah, kita tidak mengingat sesuatu yang Allah lakukan kepada Yesus secara terpisah, tetapi kita merayakan bahwa kuasa kebangkitan Kristus membawa kehidupan bagi kita semua, mereka yang telah hidup sebelum kita dan mereka yang akan datang setelah kita. Hari ini kita merayakan hubungan rohani yang luar biasa. Beberapa ayat dari Kolose menolong kita untuk menghubungkan kabar baik yang indah tentang Paskah dengan kehidupan kita sekarang. Dan inilah hubungan yang penuh kuasa. Keselamatan tidak tergantung pada apa yang kita lakukan, itu dibangun atas apa yang telah dilakukan Yesus. Saat kita menerima bahwa untuk diri kita sendiri
kita tidak perlu hidup dengan beban kerana dosa sebab kita dapat dibawa kebebasan Yesus, kebebasan atas kebangkitan hidup. Ketika Kristus mati, kita mati untuk dosa. Ketika Kristus bangkit, kita bangkit untuk hidup yang kekal. Sejarah kebangkitannya menolong kita untuk mengangkat mata kita ke atas surga, untuk melihat kebangkitan Kristus, untuk melihat kehidupan kita saat ini melalui matanya, dan untuk melihat masa depan kita dengan pengharapan. Kristus di dalam kita, pengharapan akan kemuliaan. Amen. Amen. Yesus bangkit. Haleluya. Haleluya. Christ is risen, Yesus bangkit and we fix our eyes on him dan kita mengarahkan mata kita kepadanya and allow him to do his work of transformation in us. dan mengizinkan dia untuk bekerja untuk mengubah hidup kita. We're just going to take a moment to reflect. Mari kita mengambil waktu untuk merenungkan bagian firman Tuhan tadi. And as we do, we're going to sing that song written by General Larson. Pada saat kita merenungkan firman Tuhan tadi sambil kita menyanyikan pujian yang ditulis oleh Jenderal John Larson. Fixing my eyes on Jesus, to be like Jesus, that hope possesses me. Mengarahkan mata kita kepada Yesus untuk kita bisa hidup seperti Yesus. Father God, as we fix our eyes on Jesus, Ya Allah Bapa, ketika kami mengarahkan mata kami kepada Yesus, as we seek to serve you, pada saat kami mencari dan melayani Engkau, day by day do your work of transformation in us. hari demi hari ya Tuhan bekerjalah untuk membaharui hidup kami. Amen. Amin. Let's stand together and lift up the name of Jesus. Mari kita bangkit berdiri dan kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Majesty, worship His Majesty. Mari kita menyanyikan mulia sembah Raja mulia. And as we do, we're going to give to God in our offering
Pada saat kita menyanyikan pujian ini diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Mulia dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan, namanya Yesus. Hormatan, muliakanlah Yesus Raja. We have many reasons to lift up the name of Jesus this morning. Ada begitu banyak alasan untuk kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan pada pagi ini. We give thanks to God for the 14 new soldiers Kita berterima kasih kepada Tuhan untuk 14 prajurit yang baru and for the new recruit. dan juga untuk rekrut yang baru. And we continue to pray that God will bless and use you. Dan kita terus berdoa berkelanjutan untuk Tuhan kiranya memakai Anda. God bless you. Tuhan memberkati Anda. God bless Bandung 2 Corps. Tuhan memberkati Korps Bandung 2. Some words from Jude in benediction. Sebagai doa berkat dari kitab Yudas. Now unto him who is able to keep you from falling Bagi Dia yang berkuasa menjaga and present you faultless before his Father's throne with great joy. supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya. To Jesus Christ our Lord and Savior. Kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Be glory, honor, dominion and power. Kiranya pujian dan kemuliaan, kebesaran hanya untuk Dia. Now and evermore. Untuk sekarang dan sampai selama-lamanya. Amen. Amin. Tuhan memberkati, ibadah selesai, disilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Selamat Paskah untuk kita semua.
Terima kasih banyak untuk Letnan Kolonel Cedric dan Letnan Kolonel Lin Hill yang sudah membagi berkat dalam pelayanan mimbar pada pagi hari ini. Kita dikuatkan melalui firman Tuhan bahwa ketika kita memandang ke atas kepada Yesus itu yang telah bangkit, kita mengalami kekuatan baru untuk menjalani hari-hari yang ada di depan kita. Selamat untuk ke-14 prajurit sudah bergabung dalam jajaran keprajuritan Korps 2. Dan juga selamat untuk rekrut Saudari Yustian Ningsih, dipersiapkan untuk 3 bulan ke depan ya mengikuti kelas prajurit untuk bergabung juga dalam jajaran keprajuritan. Saya ingin menyampaikan pengumuman atau warta korup pada kegiatan sepanjang minggu ini. Yang pertama, untuk ofsir wanita dan beberapa anggota PKW yang dihubungi oleh Mayor Hestiana, kita mendapat jatah 12 untuk mengikuti rally PKW pada tanggal 20 April di Korps 3 Bandung. Jadi seluruh officer wanita diharapkan untuk bergabung dan juga anggota PKW yang dihubungi oleh Mayor Hestiana. Dress code untuk rally PKW bagi officer atas safari lengkap atau jas mini, bawah kain kebaya ya, kain pasangan kebaya, apakah sarung atau kain songket atau jarik dalam bahasa Jawa atau yang lain, silahkan ya. Untuk anggota PKW ya, non officer atau bukan officer menggunakan kebaya lengkap atas dan bawah, jadi boleh kebaya modern, boleh kebaya klasik, boleh juga bersanggul, nggak apa-apa ya. Itu untuk rally PKW pada tanggal 20 April. Kemudian pada sebelumnya pada tanggal 19 April akan dilaksanakan penataran PKW khusus untuk ofisir setempat wanita. Di Korps 2 kita mengutus 3 orang bersama dengan PPWK. Jadi ada 4 orang akan mengikuti penataran PKW dari Korps ini. Jadi dukung dalam doa karena mereka sepanjang hari akan mengikuti materi penataran pada tanggal 19. Doakan juga mulai besok tanggal 18 akan dipersiapkan para kandidat untuk mengikuti penataran kandidat di kantor pusat Bandung. Jadi doakan supaya para kandidat dapat mengambil waktu terbaik mereka untuk dipersiapkan memasuki pusat latihan. Kandidat Ferry akan menuju ke LKSA Maranatha pada hari esok tanggal 18 dan bersama dengan teman-teman kandidat akan mengikuti penataran kandidat. Jadwal kegiatan hari Rabu jam 7 malam kelas prajurit. Jadi tetap saya mengundang, kalau bagi Yustia ini wajib karena dia harus mengikuti kelas prajurit ini selama 3 bulan lagi. Nah, bagi calon-calon prajurit yang sudah menjadi prajurit dewasa hari ini, kami tetap mengundang, ada materi yang belum selesai. Kapten Iqbal Papeo belum selesai menjelaskan materi, masih satu lagi tentang Tritunggal. Jadi hari Rabu saya mengajak untuk bergabung. Kemudian hari Kamis ibadah PKW akan dipimpin oleh Ibu Yosiana Silibu. Puji Tuhan, permohonan untuk menjadi ofisir setempat bagi Ibu Yosiana sudah dijawab oleh KPD. Jadi Ibu Yosiana tinggal dikukuhkan untuk menjadi sekretaris PKW di tempat ini, di Korps 2. Pemimpin acara Ibu Yosiana Silibu dan firman Tuhan akan disampaikan oleh kandidat Ferry. Berkenaan dengan kandidat Ferry nanti sedang mengikuti penataran, nanti akan diganti oleh PPWK. Hari Kamis persekutuan kaum pria, Mayor Andreas Kasmun akan mengambil bagian. PKP dilaksanakan secara hibrid, PKW juga secara hibrid dari tempat ini. PKP pada jam 7 malam. Kemudian hari Jumat ibadah GPS, kalau di warta korup ibadah GPS itu adalah gabungan tetapi dimundurkan. Berkenaan Korps 1 agak sedikit mengalami kesulitan karena beberapa personil mereka sedang mengikuti CAC, yaitu Creative Camp Art di Manado, maka ditukar. Jadi ibadah gabungan akan dilaksanakan pada tanggal 29 April dari Korps 2 Bandung. Jadi minggu depan tanggal 22 April ibadah GPS akan dipimpin oleh pengurus GPS dan nanti saya akan menyampaikan firman Tuhan. Kemudian hari Sabtu doa pagi pada pukul 6 pagi akan dipimpin oleh Letnan Kolonel Margareta Petrus Purnabakti. Akan dipimpin dari Bali. Letnan Kolonel Margareta Petrus bersedia untuk memimpin acara karena
pada waktu beliau bergabung di Korps ini, beliau adalah salah satu kekuatan doa di Korps ini. Jadi kita mengharapkan Ibu Letnan Kolonel Margareta Petrus tetap memberi dukungan secara moral untuk kita, kekuatan doa di Korps 2. Jadi saya mengundang seluruh jemaat untuk bisa hadir di ibadah doa pagi pada pukul 6 hari Sabtu. Letnan Kolonel Margareta Petrus yang mengambil bagian. Ibadah kesucian minggu depan tanggal 24 April akan dipimpin oleh saya sendiri, Mayor Agus, dan firman Tuhan disampaikan oleh Mayor Hestiana Yamtaharjana. Subtema bebas. Kemudian dari tanggal 22 sampai 24 akan dilaksanakan Pekan Anak Bala Keselamatan. Jadi tanggal 24 pada ibadah kesucian, anak-anak sekolah minggu akan terlibat dalam pelayanan dengan saya, sehingga ibadah minggu depan saya mengkoordinir bersama dengan orang-orang muda, khususnya anak-anak muda sekolah minggu untuk terlibat dalam pelayanan mimbar ibadah kesucian. Dan tanggal dari hari Jumat dan Sabtu mereka akan mengadakan kegiatan. Jadi nanti kalau saya menghubungi Bapak Ibu Saudara-saudara, misalkan anak-anak akan melakukan sesuatu di tempat Bapak Ibu Saudara, kami mohon izin dan kiranya kami diberikan kesempatan. Misalkan membantu di LKSA, membantu di rumah jemaat atau mengadakan kegiatan sosial lainnya, kami mohon bantuan untuk mengizinkannya. Walaupun dengan keadaan pandemi, kami tetap akan menjaga dengan protokol yang ketat bagi anak-anak untuk tidak bersentuhan atau tidak berkomunikasi langsung secara dekat kepada orang-orang di luar. Kemudian pokok doa internasional pada minggu ini dari tanggal 19 sampai tanggal 24 kita berdoa untuk teritori Kanada dan Bermuda. Ada pokok doa di sana, Bapak Ibu bisa membaca dan menaikkannya dalam doa-doa pribadi. Tanggal 25 sampai dengan tanggal 1 Mei berdoa untuk teritori Eropa bagian timur. Jadi ada pokok-pokok doa yang sudah dicantumkan, kiranya kita terlibat dalam doa internasional ini. Kemudian selamat ulang tahun. Hari ini tanggal 17 yang berulang tahun Bapak Lili Permana. Kita percaya bahwa Tuhan menjadi berkat khusus, menjadi kekuatan bagi Bapak Lili Permana, walaupun dalam kondisi kelemahan tubuh, tetapi tetap akan mengalami berkat-berkat anugerah Tuhan. Kemudian yang berulang tahun sepanjang minggu ini, yang pertama, tanggal 19, Saudara Aner Daen Toding, seorang guru di Sekolah Dasar Bala Keselamatan. Tanggal 21, Saudara Weli Gunawan. Tanggal 23 Ibu Dede Anton, dan tanggal 25 anak Robert Apriliando, anak sekolah minggu kita. Selamat ulang tahun untuk saudara-saudara yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dan menolong saudara-saudara sekalian. Terima kasih untuk setiap persembahan-persembahan yang diberikan. Saya ingin menyampaikan bahwa persembahan salib yang terkumpul dalam ibadah Jumat Agung hari Jumat kemarin terkumpul kurang lebih 1.600.000-an. Itu secara tunai. Saya belum melihat persembahan yang dilakukan secara virtual, scan QR maupun persembahan transfer. Saya percaya bahwa lebih daripada itu karena notifikasi yang masuk cukup banyak. Jadi terima kasih untuk setiap persembahan-persembahan yang diberikan, khususnya persembahan salib. Seluruh persembahan itu akan dikirim ke kantor pusat teritorial menjadi dana misi bagi pelayanan Bala Keselamatan. Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara di dalam pelayanan rumah tangga dan kehidupan pribadi Bapak Ibu Saudara. Terus dukung dalam doa untuk pelayanan yang ada di Korps, di sekolah dan LKSA Maranatha bersama dengan setiap ofsir yang melayani. Juga berdoa untuk kegiatan ibadah sepanjang minggu ini dan berdoa untuk usaha pekerjaan dan jemaat sekalian. Demikian Warta Korps, sekali lagi terima kasih untuk kehadiran kita sekalian, baik yang di Korps maupun yang ada di Zoom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah, selamat bertemu dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Di depan disediakan konsumsi untuk kita sekalian, kiranya menjadi berkat Paskah untuk kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu.
Ya, selamat Paskah semua.